Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melaksanakan presentasi mengenai tugas akhir dari mata kuliah sinyal dan sistem waktu kontinu. Baik, di sini akan membahas perancangan rangkaian aktif high-pass filter dan simulasi menggunakan MATLAB. Baik, di sini kami beranggotakan kelompok. Yang pertama, yaitu boleh memperkenalkan diri masing-masing. Ya, nama saya Ananda Degari Effendi. Nama saya Abdul Jalil. Nama saya Adam Fahla. Nama saya Dwi Bintang Firmana. Nama saya Ipan Ripana. Oke, baik. Selanjutnya yaitu latar belakang dari perancangan laporan tugas akhir mata kuliah ini. Dalam suatu sistem komunikasi, kendali, telemetri, penggunaan rangkaian filter begitu penting pada bagian pengirim dan penerima. Filter merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menyaring sinyal yang masuk ke dalam suatu sistem atau rangkaian lain dan menghasilkan sinyal dengan spektrum frekuensi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini dilakukan simulasi perancangan rangkaian aktif high-pass filter yang mampu menyaring sinyal dengan frekuensi tinggi. Sistem dari rangkaian ini akan dicari fungsi transfer dan juga fungsi inverse dalam fungsi T-nya untuk mengetahui hubungan input dan outputnya. Dilakukan pula simulasi menggunakan software MATLAB untuk mengetahui grafik dan input dan output fungsi tersebut sehingga analisa dapat lebih mudah dilakukan. Nah, selanjutnya gambar gejala fisik. Di sini diumpamakan terdapat 3 output, yaitu berupa gelombang frekuensi tinggi, gelombang frekuensi sedang, dan gelombang frekuensi rendah. Nah, di sini rangkaian high-pass filter berfungsi menyaring dan mengatur frekuensi dari gelombang tersebut. Nah, bisa berupa gelombang frekuensi yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya identifikasi permasalahan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Identifikasi permasalahan. Masalah yang akan diangkat adalah mendesain sebuah sistem rangkaian aktif high-pass filter dan juga menganalisis sistem dan proses apa yang terjadi. Rangkaian aktif low-pass filter ini akan terdiri dari sebuah rangkaian RC sederhana yang merupakan bagian utama dari sebuah high-pass filter, yang kemudian ditambahkan sebuah OP-AMP dengan pin inverting input yang digunakan untuk masukkan sinyal, dan tentunya satu resistor untuk feedback OP-AMP-nya. Setelah rangkaian aktif high-pass filter telah dilakukan, maka dilakukanlah perhitungan manual untuk mencari persamaan dari transfer fungsi dan fungsi inverse T dari sistem tersebut. Lalu persamaan yang telah didapat akan disimulasikan pada software MATLAB sehingga didapat grafik antara hubungan masukan dan keluaran sistem tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan analisa dengan membahas hasil desain sistem, perhitungan, dan juga membandingkan grafik yang didapat dari simulasi MATLAB yang telah dilakukan. Blok diagram sistem. Ya, di sini kita punya inputan ya yang masuk ke rangkaian aktif high-pass filter. Nah, di situ kita dapat outputan yaitu sinyal osiloskop, output sinyal osiloskop, sinyal transfer function, output sinyal transfer function, dan respon output dalam bentuk grafik. Ketiga output ini yang akan disimulasikan dalam MATLAB. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Ya, hadir analisa dan sistem transfer function. Yang pertama kita akan menganalisa desain atau rancangan dari rangkaian high pass filter yang kita buat.
Nah, di sini kita menggunakan sebuah op-amp standar op-amp 741 yang dimana inputnya itu terdapat resistor dan kapasitor yang diserikan. Masing-masing besarannya adalah resistor pertama sebesar 1 kilo ohm dan kapasitor yang sebesar 5 mikroohm. Nah, yang perlu diperhatikan inputnya ini menggunakan pin inverting input dari op-amp 741 ini, yang mana yang membuat output dari op-amp ini akan menjadi berkebalikan dengan inputnya. Dan kita juga menggunakan resistor feedback sebesar 470 ohm. Bisa dilihat yang sebelah kiri VN dan sebelah kanan VOUT dan pin bawahnya itu adalah pin output negatifnya atau ground-nya. Next. Analisis pada arus masuk dan arus keluar dari rangkaian tersebut, yaitu IIN sama dengan IOUT. VIN dikurangi VS per R1 ditambah dengan VIN per 1 per SC1, menghasilkan VS dikurangi VOUT per R2. VIN per R1 per SC1 dikurangi VS per R1 per SC1 ditambah VIN per 1 per SC1 menghasilkan VS per R2 dikurangi VOUT per R2. Transfer function GS yaitu VOUT per VIN dengan VS sama dengan 0. VIN per R1 per SC1 dikurangi dengan 0 per R1 per SC1 ditambah VIN per 1 per SC1 menghasilkan 0 per R2 dikurangi VOUT per R2. VIN per R1 per SC1 dikurangi 0 ditambah VIN per 1 per SC1 menghasilkan sama dengan 0 dikurangi VOUT per R2. VIN per R1 per SC1 sama dengan negatif VOUT per R2. VOUT per VIN sama dengan min R2 per R1 per SC1. Maka didapat persamaan GS yaitu min R2 per R1 per SC1. Masukkan nilai-nilai komponen pada rangkaian pada persamaan GS. Diketahui R1 sebesar 1 kilo ohm, R2 470 ohm, dan C1 sama dengan 5 mikrofarad. Maka didapat min 470 per 1 dikali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 3S sama dengan min 470 per 0,2S. Dan hasil yang didapat yaitu min 2350 per S. Ya, next selanjutnya kita melakukan simulasi transfer function pada software MATLAB. Simulasi transfer function dilakukan dengan menggunakan diagram blok pada Simulink MATLAB ya. Yang pertama itu kita menaruh sebuah signal step sebagai inputnya. Lalu selanjutnya sinyal dari signal step akan masuk ke dalam sebuah blok diagram transfer function dengan persamaan transfer function yang sudah kita cari sebelumnya dan juga nilai-nilai komponen yang telah dimasukkan ya, yaitu minus 2350 per S. Selanjutnya output dari transfer function ini akan masuk ke dalam bus kolektor. Demikian juga dengan signal keluaran dari input yang dari signal step tadi masuk ke dalam bus kolektor. Mengapa? Supaya si scope di akhir ini bisa menampilkan dua grafik sekaligus, yaitu di mana grafik tersebut adalah input dan output sekaligus. Nah, dalam grafik kita lihat garis berwarna kuning itu adalah inputnya yaitu signal step, dan garis berwarna biru adalah outputnya, yaitu hasil dari persamaan transfer function. Kita lihat pada saat input signal step naik ke atas tiba-tiba secara drastis, si outputnya ini turun perlahan. Nah, dan turunnya ini berlawanan dari arah bersifat
maksudnya bersifat negatif dari inputnya. Jadi berlawanan, yang si inputnya ke atas, yang si outputnya ke bawah atau negatif. Nah, kenapa? Ini karena yang tadi si pada rangkaian sistem aktif high pass filter kita menggunakan inverting input pada op-amp-nya. Jadi si output yang dihasilkan op-amp juga akan bersifat berkebalikan atau negatif dari inputnya. Next ya. Inverse dalam fungsi T. Lakukan inverse dari fungsi transfer agar mendapatkan respon output, yaitu GS sama dengan min R2 per R1 per SC1. Dengan Vout sama dengan min 2350 per S dikali 1 per S. Vout sama dengan min 2350 per S dikalikan dengan S plus 1 sama dengan A per S sama dengan B per S plus 1. A S plus 1 ditambah dengan BS sama dengan min 2350. A plus 0B sama dengan min 2350. Maka A bernilai min 2350 dan B bernilai min A. Sehingga didapat nilai inverse-nya yaitu L inverse kurung kurawal min 2350 per S sama dengan 2350 per S ditambah dengan min 2350 per S plus 1, maka hasilnya 2350 dikurangi 2350 E pangkat T. Setelah kita melakukan simulasi pada fungsi T menggunakan MATLAB ya, T sama dengan 0, 0,01, dan 10. Untuk FT ini didapat dari nilai L inverse dan plot T, FT berikut merupakan contoh penulisan program pada MATLAB untuk respon output fungsi T. Ya, oke. Dari komen yang kita tulis tadi bakal mengeluarkan grafik seperti ini ya. Grafiknya itu si sumbu X yang mendatar ini merupakan T dan si sumbu Y yang vertikal ini merupakan hasil dari FT. Hasil dari FT terlihat menurun ya seiring T semakin besar. Nah, ini sesuai dengan fungsi yang kita tentukan sebelumnya, di mana fungsi inverse-nya adalah 2350 dikurang 2350 E pangkat T. Jadi seiring T-nya makin besar, turunnya itu semakin menjorok. Jadi grafiknya itu seperti eksponen negatif ke bawah. Itu aja, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisa respon output dari rangkaian ini. Untuk simulasi yang telah dilakukan ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan sebuah grafik dari perhitungan transformasi Laplace dan inverse fungsi transfer yang telah dilakukan secara manual sebelumnya. Pada grafik transfer function terlihat dua buah garis yang berwarna kuning dan biru. Garis berwarna kuning ini merupakan inputan dari sistem diagram yang dibuat pada Simulink sebelumnya, yang berupa sinyal step yang bernilai 2 pada saat waktu berada pada 2 second. Lalu garis berwarna biru ini yaitu output yang menunjukkan hasil yang keluar dari blok fungsi transfer dengan persamaan yang sama seperti yang dilakukan secara manual. Terlihat pada saat input mulai naik, output mulai turun secara perlahan. Ini artinya pada saat sinyal inputan berubah secara tiba-tiba, output tidak akan langsung berubah juga, yang artinya sistem akan memperhalus input menjadi outputnya. Lalu output yang menjadi negatif atau berlawanan dari input terjadi dikarenakan pin input yang digunakan pada op-amp merupakan inverting input, sehingga hasil output juga akan bersifat terbalik dari input. Next. Selanjutnya pada grafik respon output fungsi T, didapatkan sebuah grafik dengan sumbu X sebagai T
dan Y sebagai fungsi inverse L ke 1 atau pada MATLAB ditulis dengan FT. Terlihat saat T semakin besar maka terjadi penurunan pada nilai FT yang awalnya terjadi secara perlahan lalu berubah menjadi drastis menurun ke bawah. Ini sesuai dengan fungsi inverse yang telah dicari sebelumnya, yang mana berbentuk sebuah fungsi dengan bilangan konstan yang dikurangin dengan bilangan konstan yang sama, namun dipangkatkan dengan T. Pengurangan dengan pangkat T inilah yang membuat grafik akan menurun secara eksponensial. Sehingga semakin besar nilai T, maka hasil FT akan menjadi negatif yang lebih besar lagi sehingga grafik menunjukkan penuntunan yang sangat tajam. Kedua grafik menunjukkan adanya kesamaan yang mana keduanya berubah secara perlahan dan bersifat berlawanan dari inputnya. Ini artinya rangkaian yang dianalisa merupakan sebuah rangkaian high-pass filter yang mampu mengubah sinyal input menjadi sinyal output yang diperhalus pada frekuensi tertentu. Dan juga output yang dikeluarkan akan terbalik dari inputnya dikarenakan pin inverting input yang digunakan pada op-amp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari PPT yang telah dipaparkan dari teman-teman semua. Baik, setelah berbagai perhitungan dan simulasi selesai dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis yang didapat yaitu yang pertama, active high pass filter mampu menyaring sebuah sinyal-sinyal dengan frekuensi yang acak menjadi hanya sebuah sinyal dengan frekuensi tinggi yang seolah-olah diperhalus. Lalu yang kedua, perbedaan antara pasif dan aktif high pass filter yaitu kemampuan yang hanya dimiliki oleh aktif high pass filter yang mampu memperkuat output dengan memberikan impedansi output yang lebih rendah dari impedansi input. Ini dikarenakan peran dari OP-AMP yang ada pada aktif high pass filter. Lalu yang ketiga, apabila rangkaian aktif high pass filter disusun dengan menggunakan pin inverting input pada OP-AMP, maka sinyal yang akan dikeluarkan akan bersifat berkebalikan dari inputnya. Dan yang terakhir adalah transfer function yang dicari menggunakan metode Laplace dan juga inverse-nya dalam fungsi T, terutama grafik dari kedua fungsi, dapat sangat membantu analisis input dan output dari sebuah sistem yang dianalisa. Baik, berikut kesimpulan yang saya paparkan dalam PPT kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan materi, dan kekurangan bahan materi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.